Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badruzzaman Nafis dengan NRP terakhir 196 angkatan 23 pemrograman jaringan E. Jadi untuk final project ini saya membuat game catur, game multiplayer catur menggunakan Python. Oke. Jadi pertama di sini saya hanya punya protokol.py, client.py, dan server.py. Jadi jadi untuk protokol.py ini hanya untuk protokolnya seperti di sini ada untuk mengirimkan message dengan payloadnya antara dari client ke server atau kan server ke client. Jadi misalkan di sini ada message join ya. Di sini dari klien mengirimkan ke server dengan payload namanya, nama dari player. Jadi saat pertama kali memulai itu klien akan mengirim ke server. Lalu di sini ada message start, ini server ke klien dengan payloadnya white dan black, W dan B, yaitu message move. Ini dari klien ke server dengan payloadnya UCI ya ini untuk chess international move-nya. Jadi untuk mendeteksi apabila dia melakukan illegal move atau tidak gitu. Habis itu di sini message update itu dari server ke klien, payloadnya fan string, message result dari server ke klien, payloadnya WB atau draw, win, white, black atau D. Habis itu message error kalau misalkan dia melakukan illegal move dari dari chess tersebut, itu dia bakal mengirimkan error message. Habis itu di sini ada bidirectional heartbeat, ini untuk mengecek apabila em, untuk connectionnya lah. Jadi dia apakah dia em, masih connect atau tidak. Habis itu ada message skip. Nah, di sini dari klien ke server. Jadi ini tuh kalau misalkan nanti dia udah lebih dari waktu yang ditentukan, itu maka turnnya akan skip ke lawannya. Habis itu di protokol.py ini ada tiga fungsi yaitu package message, receive all, dan receive message. Jadi packet message ini itu adalah untuk mempack message-message-nya. Jadi kita pack message-nya untuk dikirimkan. Lalu di sini receive all ini tuh memastikan dia itu mereceive semuanya gitu. Jadi benar-benar sampai end biar nggak ada yang miss gitu. Jadi dia di sini dalam while loopingan while dia bakal terus-terusan melakukan receive sampai dia sudah selesai udah selesai end-nya gitu. While selesai. Habis itu di receive message di sini juga dia untuk menerima message-nya. Jadi dia memanggil dari receive all. Habis nanti yang dia return adalah body null dan seterusnya. Oke, itu saja untuk protokol. Jadi nextnya ini ada server.py-nya. Ini adalah servernya. Yang mana server ini berperan sebagai apa ya? Sebagai em, yang mengirimkan message dan lain-lain. Jadi di sini ada socket trading queue, chess. Jadi yang diimpornya ada ada 5 di sini, ada 6. Ada 6 untuk email message, habis itu SMTP juga. Habis itu dari import dari protokol kita import yang tadi yang message-message-nya dan fungsi-fungsinya juga kita import karena bakal dipakai di sini. Nah, di sini ada configuration. Configuration ini untuk apa ya? Ini untuk hostnya, untuk dan dan menjalankan di port mana. Habis itu di sini ada untuk mengirimkan emailnya ya. Untuk mengirimkan email, jadi SMTP servernya pakai dari emailnya nih saya buat email baru, email dummy lah ya. Email baru untuk yang mengirimkan gitu. Habis itu SMTP servernya smtp.gmail.com. Habis itu SMTP portnya ada di 465. Habis itu di sini email usernya juga juga dari eh, email yang sama dengan yang atas.
Habis itu di sini ada email pass. Ini tuh adalah password aplikasi ya, password dari email tanpa login. Jadi ini biar server bisa langsung login. Habis itu dimulai dengan waiting. Dia queue. Ini apabila kita masih hanya satu pemain, dia bakal bakal eh, masuk ke queue. Habis itu di sini ada kalau ada fungsi send win email. Jadi kalau misalkan dia menang, itu nanti dia bakal nge-send berdasarkan nama yang kita masukkan tadi. Habis itu tinggal ditambahkan @gmail.com nantinya. Jadi eh di sini sih ada to address dan winner-nya. Jadi to address ini diambil dari nanti di bawah dijelaskan. Habis itu winner-nya adalah ya pemenang ya. Jadi message sama dengan email message. Habis itu MSG subject, subjeknya adalah langsung you want multiplayer chess. Habis itu from-nya dari email from ya itu yang ini. Habis itu to address yaitu siapa yang menang nantinya. Habis itu set content. Itu congratulations winner, you have won the chess game gitu. Habis itu ya ini ada SMTP-nya secara singkat seperti ini. Dia bakal login dulu email user dan email passnya. Habis itu dia baru send message nanti. Oke, di sini ada handle game. Nah, handle game di sini tuh untuk menghandle gamenya ya. Jadi kita inisialkan chessboardnya, habis itu socketsnya yaitu yaitu white dan black. Jadi untuk white itu P1 name, untuk black itu P2 name. Habis untuk emails di sini ya chess.white itu ya dari namanya player 1 ditambahkan @gmail.com dan begitu juga yang player 2. Habis itu di sini ada send start to both players ya. Ini untuk mengirimkan mengirimkan message kalau misalkan start. Habis itu ini kita send initial boardnya pakai sockets. Habis itu di values. Habis itu kita send message update yaitu dengan fan tadi. Habis itu sekarang mungkin misalkan turnnya tuh dari white ya. Turnnya itu dari white, jadi turn sama dengan chess.white dulu. Habis itu kita infinite loop di sini while true sockets run. Habis itu kita try message payload receive message. Kalau misalkan accept, kalau misalkan client disconnect maka dia bakal break. Habis itu di sini if message type-nya sama dengan move, maka kita pakai UCI tadi itu ya chess international U-nya saya lupa apa, cuman ya pokoknya mekanisme dari international chess. Itu payload, decode, ASCII, bisa ya ini untuk kalau misalkan move-nya, habis itu kalau misalkan timeout, dia bakal message skip, dia bakal mengembalikan message skip, habis itu board turn, not board turn. Jadi dia langsung pindah. Habis itu di sini kalau misalkan message ping, ya dia bakal send back message ping. Habis itu ya udah ini move or skip gitu. Habis itu di sini ada broadcast updated board, jadi dia bakal mengupdate terus. Ya, ini kurang lebih sama dengan yang atas tadi. Habis itu di sini check for game over. Jadi untuk resultnya ini eh, if outcome winner is none, maka berarti dia D. Berarti kan habis itu else if outcome winner di sini W, habis itu else-nya ini adalah B. Jadi ya udah seperti itu. Habis itu ya di sini dia bakal send with email ke winnernya. Kalau misalkan ya accept dia berarti email error gitu. Oke, di sini ada clean up ya seperti biasa juga. Terus ada client thread-nya. Client thread-nya ya di sini untuk trading saja gitu. Ya di sini seperti ini ada diamond true, target dan lain-lain. Client thread error kalau untuk accept-nya. Di sini ada main-nya ya. Ada main-nya berarti di sini kita langsung socket saja. Habis itu kita bind antara host dan portnya. Habis itu ya kita listen. Habis itu ini kalau misalnya kita run, kita untuk penandanya saya tulis di sini chess server listening on host port ini. Habis itu kita while true, habis itu kita accept, habis itu ya tadi ini tradingnya, habis itu start. Habis itu kalau keyboard interrupt,
berarti server shutting down. Habis itu finally server close. Oke, next langsung ke client. Nah, di sini adalah mekanisme gamenya ada di sini semua. Mungkin tidak perlu saya jelaskan semuanya karena di sini hanya ya mekanisme dari catur seperti biasa ya. Jadi di sini ya pastinya import socket, trading, chess, habis itu eh, take inter, habis itu dari protokol juga pastinya. Habis itu ya di sini ada host port, host dan port, habis itu cell-nya ada 64 karena memang sel dari catur adalah 64, habis itu pet 10, turn time-nya saya set 30. Jadi masing-masing pemain tuh memiliki waktu 30 detik gitu. Nah, habis itu Unicode di sini. Unicode-nya di sini ada ya untuk apa namanya? K itu ada king, Q itu queen, habis itu R itu rook, habis itu B itu bishop, habis itu di sini N itu ada ya knight, habis itu P itu ada pion. Habis itu ya di sini chess client-nya. Ya ini untuk mekanisme sederhananya ya seperti game state, timer state. Habis itu di sini ada UI-nya dengan canvas size-nya nih sel dikali 8 plus pad dikali 2. Ini untuk UI-nya. Habis itu di sini ada network dan join-nya. Ya di sini ada self sock. Itu adalah socket.socket. Habis itu kita try di sini connect. Dengan accept berarti dia connection error. Gitu. Habis itu di sini ada eh, name. Di sini untuk name ya simple dialog, ask string, name. Habis itu enter your name. Nanti kita bisa input enter your name-nya. Habis itu if not name maka dia bakal destroy. Kalau misalnya enggak dia bakal langsung self sock. Send package message join. Name di encode ke ASCII. Habis itu ada tradingnya pastinya. Habis itu ada set timer, start timer. Jadi dia bakal memulai timernya. Habis itu update timer. Habis itu ada cancel timer. Habis itu ada draw board di sini ya. Draw board di sini itu untuk hover select target gitu. Misalkan jadi kita klik, habis itu dia bakal ada indikasi kalau misalnya dia lagi diklik gitu ya. Bisa ya di sini untuk ya basically ini apa namanya? Untuk mekanisme dari gamenya saja gitu. Jadi tidak ada yang pemrograman jaringan di sini hanya sedikit. Jadi ini hanya logika dari gamenya aja gitu ya. Di sini fungsi on click. Habis itu ya sini map to board square. Habis itu select and compute legal targets. Jadi di sini ada ya perhitungan apakah dia legal target apa bukan. Ya lagi-lagi ini adalah logika dari gamenya saja. Ya mungkin bisa di skip ke netloop ya. Di sini netloop. Nah di sini baru start. Kalau misalnya start berarti kita apa namanya receive message panggil dari protokol tadi. Habis itu message start. Habis itu my color p.decode. Ya gitu. Kalau misalkan dia self.mycolor w. Ya, habis itu saya baru ada game loop-nya. Nah, di sini adalah untuk gamenya ya. Setelah kita buat banyak fungsi tadi, kita buat game loop-nya. Di sini ya udah kita tinggal basically manggil-manggil fungsi yang udah kita buat tadi. So, di sini p.decode. Kalau misalkan dia checkmate, berarti dia title-nya checkmate. Habis itu white win, if raise sama dengan white, else black win. Gitu. Jadi ya udah ini mekanismenya. Oke, sudah selesai untuk kodenya. Mungkin di sini cara pengerjaan cara melakukan ininya ya, cara ngerannya di sini ada pip install Python chess. Jadi dependensinya hanya satu yaitu adalah Python chess. Terus kita jalankan server. Kita jalankan servernya dulu. Di sini dengan py server.py. Nah, dia sudah jalan di sini di port 5000. Habis itu kita buka um, mungkin kita buka ini dulu ya. Sebentar. Rokja G mana G? Ah ini nih. Opening terminal. Bisa kita sekali lagi open in terminal. Kita buat di sini dan satu lagi.
di sini ya. Oke, kita bisa langsung aja di sini py client.py. Nah, di sini habis itu kita di sini juga py client.py. Ya, yang pertama adalah nama ini dulu ya. Namanya ini harus sesuai dengan email ya. Misal saya di sini Badruzzamanafis, biar nanti jadi badruzzamanafis@gmail.com. Habis itu di sini mungkin Ma- Anjay Mabarskut. Nah, ini seperti ini. Jadi yang pertama masuk kan tadi adalah yang kiri ya. Jadi yang kiri adalah em, yang putih dan yang kanan adalah yang hitam. Oke, jadi di sini kita punya timer left ya. Di sini kita nggak bisa, misalkan ini langsung ke sini, nah dia nggak bisa, gitu dia mau ke sini juga nggak bisa. Jadi misalkan kita jalan ke sini, ser, oke. Habis itu kita ini misalkan kita jalan ke sini, ser. Habis itu kita jalan ke sini, misal, set. Dia checkmate, dia cek, dia kena stuck di sini. Jadi kalau misalnya kita di sini dia nggak bisa, kalau misalnya kita ke sini, dia nggak bisa juga. Jadi benar-benar kita harus melindungi yang ada di sini. Misalkan dengan seperti ini ya, set gitu kan. Di sini baru ceknya hilang. Lalu kita misalkan kita ke sini, habis itu misalkan dia makan ini, habis itu kita ke sini dan dia checkmate. Nah, dia checkmate karena memang rajanya sudah tidak bisa kemana-mana lagi dan sudah tidak bisa ditutupin oleh apa-apa lagi. Jadi di sini adalah checkmate, yaitu dia muncul white wins, gitu, white wins. Dan saat kita cek email di sini, nah dia masuk. Bentar nah ini dia masuk dari Hehek Teter tadi, dari email dummy yang saya buat tadi. Di sini you won multiplayer chess. Congratulations, Badrul Zaman Hafiz, you have won the chess game. Seperti itu. Lalu untuk misalkan mekanisme seperti sebentar. Ya, aduh, misalkan kita back dulu. Kalau misalkan kita di sini namanya asal dulu, terus namanya asal kan ya. Habis itu di sini dia udah mulai. Coba kita tunggu 30 detik sampai dia ke skip ya. Sebelum itu kita coba ke email ini dulu. Oke. 8, 7, ini kan sekarang masih gilirannya dia ya. 3, 2, 1. Nah, dia bakal turn skip dan dia langsung muncul langsung ke sini. Misalkan kita ini asal dulu, terus kita ini ke sini, habis itu kita ke sini, habis itu kita ke sini, kita coba langkah yang tadi ya, sini, habis itu ini ke sini, dia makan sini, set. Nah, ini kan tadi checkmate lagi kan, checkmate lagi menang, tapi kan tadi namanya tidak jelas. Namanya tidak jelas. Jadi kalau namanya tidak jelas, dia bakal masuk ke sini, ke email yang mengirimkan tadi, bukan email yang dituju. Karena memang namanya nggak jelas. Jadi awdw@gmail.com ini tidak jelas. Jadi ya dia bakal masuk pesan error di sini. Karena email that you try to reach doesn't exist. Ya sudah, seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.